Oke, tak record ya. Oke, lanjut ya. Hmm. Tadi ya, bilangan asli ini adalah bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalam bilangan asli ini sebenarnya ada bilangan bulat. Ya, di mana bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari 0, min 1, min 2, ya 1, 2, dan seterusnya. Ya. Terus bilangan bulat ini biasanya disebut dengan bilangan integer. Dan ini adalah bilangan yang sering kita gunakan ketika kita mendefinisikan sebuah tipe data di dalam pemrograman. Ya, jadi kan misalnya kita buat nih kalau basis data ya, misalnya apa ya, jumlah daya tampung mahasiswa ya, tipe datanya misalnya integer kayak gitu. Kemudian kalau misalnya NIM, kalau nggak mau ada karakter mungkin bisa pakai ini, pakai integer. Tapi biasanya pakai yang Varchar antara ya. char atau varchar ya, karena itu kan nggak perlu buat count ya atau penghitungan kayak gitu. Jadi ya ini nggak perlu. Jadi ini yang setidaknya itu nanti kita ada hitungannya ya, misalnya kayak jumlah daya tampung mahasiswa, jumlah kelas kayak gitu. Itu bisa menggunakan tipe data integer ini. Kemudian selain tadi bilangan asli, bilangan bulat, nah di dalam tadi ya, di dalam bilangan asli ini adalah bilangan bulat ya. Kemudian di dalam ya bilangan bulat ini juga ada yang namanya bilangan rasional ya. Bilangan rasional. Bilangan rasional ini disimbolkan dengan Q. Ya, ini. Nah, bentuknya kayak gini kalau diagram Venn-nya. Ini bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional? Bilangan rasional ini adalah bilangan, kalau sering dilihat ini adalah bilangan pecahan. Itu bilangan rasional. Nah, syaratnya di dalam bilangan rasional ya, gimana ya? Ini kalau atas disebut apa? Kalau bilangan pecahan? Atas itu Bu, Pem, pembagi. pembi, Pembilang. ya, pembilang ya. Bawahnya Pembilang. adalah Pembagi. penyebut. Penyebut ya. Ya, atas pembilang, di bawah penyebut. Nah, di sini ya, nilai A dan B, ya nilai A dan B ini adalah anggota bilangan bulat ya, di mana ya penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Paham Paham. maksudnya? Paham. Ya, jadi bilangan rasional ini adalah bilangan pecahan ya, di mana kalau bentuk pecahan kan ya ada pernya ya. Di sini saya umpamakan sebagai A per B ya, di mana A dan B ini adalah anggota bilangan bulat ya, anggota bilangan ini. Nah, kemudian syaratnya nilai ini, nilai B atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi selain 0 itu boleh. Ya, kenapa nggak boleh 0? Karena nanti hasilnya adalah tak hingga. Oh. Ya, makanya di sini disyaratkan B tidak boleh sama dengan 0. Di sini di dalam bilangan rasional. Kemudian, ya tadi selain bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, ada lagi nih yang namanya bilangan real. Ya. Nih, bilangan real. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk di bilangan real, nah di dalam bilangan real ini ada yang namanya bilangan irasional. Di mana bilangan irasional ini kalau sering dilihat ya, bilangan irasional ini ya, kalau
sering menjumpai di dalam bilangan irasional ini ada yang namanya bilangan akar, misalnya akar 2, kemudian apalagi nilai pi, kemudian nilai epsilon, kayak gitu. Itu masuk ya ke dalam bilangan irasional. Nah, kemudian tadi apa sih sebenarnya bilangan real? Ya, ini ya simbolnya adalah R. Ini bilangan real. Jadi, ya, bilangan-bilangan yang saya jelaskan tadi dari mulai bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional itu baik bilangan irasional ya, itu adalah bilangan real. Ya. Itu adalah bilangan real di mana bilangan real ini adalah anggotanya semua bilangan ya, semua bilangan yang ada di sini termasuk bilangan irasional. Itu adalah bilangan real. Ya. Di sini ada bilangan irasional, kenapa akar 2, kenapa pi, kenapa epsilon itu ada nilainya. Kalau dikonversi ke angka, ya angka dalam artian di dalam sebuah garis bilangan, akar 2 itu ada nilainya sendiri. Berapa? Ada yang tahu nggak berapa nilai dari akar 2? Nggak tahu, Bu. Nilai akar 2 itu sekitar 1, sekian. Sekian. Oke. Ya, itu berarti dia punya posisi tuh di dalam garis bilangan. Kemudian nilai pi. Nilai pi kan ada tuh nilainya. 3,14. Iya, 3,14 atau 22/7 kalau dalam bentuk Ya. pecahan. Ya, kemudian nilai epsilon itu juga ada nilainya. Ya, jadi itulah bilangan irasional. Jadi bilangan yang nilainya itu berupa biasanya dia berupa akar atau simbol biasanya. Nah, di mana itu memiliki nilai sendiri. Ya, jadi ada dia punya tempat di dalam garis bilangan. Ya, jadi ini kesimpulannya ya di dalam sistem bilangan ya. Jadi bilangan real ya ini beranggota bilangan irasional dan bilangan tadi rasional. Kemudian bilangan rasional ini beranggota bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ini adalah anggotanya adalah bilangan asli kayak gitu. Jadi kalau dibaca keseluruhan dari diagram Venn ini semua bilangan ya, semua bilangan yang ada di sini termasuk bilangan irasional itu adalah bilangan real kayak gitu. Kemudian mungkin nanti muncul nih pertanyaan, Bu, bilangan cacah ada di mana? Kemudian bilangan prima ada di mana? Kayak gitu. Kira-kira ada di mana? Bilangan cacah sama bilangan prima. Iya, Cacah kalau bilangan prima berarti di bilangan bulat. ya dia masuk di bilangan bilangan bulat ada yang bernilai 0, Pak. Apa bilangan prima ada yang nilainya 0? Nggak ada sih, Bu. Oh, berarti Dia masanya bilangan asli. Ya, asli. Nah, barulah bilangan cacah ini masuknya di bilangan bulat karena cacah juga ada nilai nilai. minusnya Ya, di situ. Tinggal nanti dilogikakan aja bilangan itu angkanya ada pecahannya kah? Atau dia berupa simbol kah? Atau mungkin ada minusnya dan yang lainnya. Nah, barulah nanti dipetakan dia masuk di ya, bilangan ya. yang mana. Tapi ini bentuk ini adalah bentuk baku dari apa namanya diagram Venn bilangan. Jadi ini bilangan real, ini anggotanya adalah seluruh bilangan ya termasuk bilangan irasional. Tadi mungkin masuk juga tuh bilangan apa namanya prima, kemudian bilangan cacah itu masuk juga. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, saya coba make sure aja, Bu. Berarti ketika bilangan tersebut itu menghasilkan sebuah simbol, maka itu masuk bilangan irasional.
Iya, Itu ya. Oke. di mana nanti mungkin simbol itu ada nilai di situ kayak pi Betul, tadi ya, kan kayak ini. pi tadi kan 2,7. nilainya kan 22/7 atau 3,14 itu 14. masuknya tetap di irasional. Ya, paham, Bu, paham. Ada lagi? Cukup, Bu. Oke, baik. Oke, kalau sudah paham ya berarti ini. Ya, Oke, sama paham, Bu. kita lanjut. Bentar, saya hapus lagi. Nah, tadi kan saya sudah bilang nih bahwa setiap bilangan real ya, tadi seluruh anggota bilangan tadi ya. Jadi semua bilangan real yang tadi saya sebutkan itu dia punya posisi di Ya, dalam garis bilangan ya. Tadi di mana tuh nilai angka 0, nilai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian -1, -2, -3 dan seterusnya. Itu dia punya posisi di dalam garis bilangan. Di mana nanti misalnya tadi akar 2 ya. Kalau dihitung di dalam apa namanya? Kalkulator, akar 2 itu sekitar 1, berapa coba bentar tak hitungin karena saya kalau nggak pakai kalkulator itu seakar 2 itu nilai pastinya itu bentar, akar 2 ini 1,41 ya, berarti ini ada di sekitar sini ya, berarti akar 2 tuh di sini. Berarti dia punya tempat nih si akar 2 di sini walaupun dia berupa akar. Kemudian tadi simbol apa namanya? simbol pi. Simbol pi ya. Pi itu sekitar tadi 3,14 3,4. ya. Berarti dia ada di sini ya. Di sini ada pi. Situ. Kemudian kalau epsilon berapa ya? Saya kurang itu berapa epsilon nilainya. Namun dia punya posisi tetap di dalam garis bilangan. Jadi seluruh anggota bilangan real itu dia menempati posisi di dalam garis bilangan. Nah, ini untuk apa namanya tadi ya terkait sistem bilangan. Jadi seluruh bilangan ya yang tadi saya jelaskan dia punya posisi di dalam garis bilangan. Nah, kemudian bilangan real sendiri ini punya sifat ya. Dia punya sifat bilangan ya, sifat bilangan real di mana ada 3 ya, ada 3 sifat bilangan real. Yang pertama itu ada namanya triktomi ya. Kemudian ada ketransitifan sifatnya dan yang ketiga itu dia bisa melakukan dia bisa melakukan operasi penjumlahan maupun perkalian. Di situ ada operasi penjumlahan maupun perkalian di dalam bilangan real. Yang pertama ini dia bersifat tadi triktomi. Nah, di mana ini dia jika X dan Y ini merupakan bilangan real ya, maka tepat salah satu nih di antara misalnya X lebih besar dari Y, kemudian X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y. Nah, ini ya.
di dalam sifat triktomi ya, ini akan berlaku ya apabila ya X dan Y dia merupakan bilangan real ya, maka salah satu bentuk ini bisa berlaku di sana. Misal nih, X lebih besar dari Y ya, jika apa? Misal nih nilainya, misal saya contohkan ya, 8 lebih besar dari 5. Ya, maka berlaku nih. 8 lebih besar dari 5. Kemudian, mungkin 3 lebih kecil dari 7. Ya, ini maka simbol ini pun berlaku di situ. Kemudian misalnya 3 sama dengan 3. Ya, nanti di dalam koordinat Kartesius juga sama ya, mungkin nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Tapi ini nanti simbol-simbol ini ya, ini akan kita gunakan, terutama ini dan ini, itu nanti akan masuk di dalam pertidaksamaan. Kalau ini nanti masuknya ke persamaan ya, karena ada sama dengannya. Nah, ini sifat yang pertama, dia bersifat triktomi ya, di mana jika X dan Y ya, ini dia adalah bilangan real, maka kemungkinan nih dia akan nilai X-nya itu lebih besar dari Y, atau X-nya lebih kecil dari Y, atau X-nya adalah sama dengan Y ya. Jadi berlaku salah satu ini. Kemudian sifat yang kedua itu dia bersifat ketransitifan ya, di mana ketransitifan ini jika X ini lebih besar dari Y, kemudian jika X lebih kecil dari Y, kemudian Y lebih kecil dari Z, maka hasilnya X lebih kecil dari Z. Ya, ini sifatnya adalah transitif ya, ketransitifan. Nih, jika X lebih kecil dari Y dan X lebih kecil dari Z, ya, maka Y lebih kecil ya. Jika X lebih kecil dari Y, kemudian Y lebih kecil dari Z, maka berlaku X lebih kecil dari Z. Bisa dilogikakan dengan ini? X lebih kecil dari Y, ya, dan Y lebih kecil dari Z, maka berlaku X lebih kecil dari Z. Bisa dilogikakan ini? Yep. Oke, Bu. Yep. Misal nih, di sini ada nilai X-nya, misalnya nilai X-nya adalah 4, ya. Kemudian Y-nya itu adalah 5, misalnya. Kemudian Z-nya itu adalah 6, ya. Ketika dimasukkan ke ke bentuk pertidaksamaan ini, maka akan menghasilkan 4 lebih kecil dari 5. Benar ya, 4 lebih kecil dari 5. Kemudian ini 5 tentu lebih kecil dari 6. Ya, maka kalau 4 lebih kecil dari 5, 5 lebih kecil dari 6, maka X ya, ketika nilai Z-nya adalah 6, maka dia akan lebih kecil dari 6. 4 lebih kecil dari 6. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian selain itu, selain tadi dia Bentar, Bu. bersifat. Ini ketransitifan ini hanya berlaku untuk bilangan untuk real ya. Iya, di Jadi dalam apapun bilangan. itu, apapun bilangannya tetap konsepnya adalah rumus ini ya. Iya, Oh, ya. dia masuk di bilangan. Pokoknya itu adalah bilangan real. Ini sifat-sifat bilangan real. Dia bersifat triktomi, ketransitifan, kemudian dia bersifat dapat dijumlahkan maupun dikali di situ.
Kemudian selain itu, kemudian tadi ya transitif, kemudian dia bersifat penjumlahan. Ini di dalam penjumlahan ini jika X lebih kecil dari Y, ya, maka ya X plus Z, ya, ini akan lebih kecil dari Y plus Z. Jika X lebih kecil dari Y, ya, maka otomatis X plus Z akan lebih kecil dari Y plus Z. Contoh, misalnya di sini kita tambah apa, kasih nilai nih, X-nya adalah tadi 4, Y-nya ini adalah 5, Z-nya ini adalah 6. Ya, ketika kita masukkan ke dalam sini, ya, X-nya, nilai X-nya itu lebih kecil, ya, lebih kecil dari nilai Y, maka ketika masuk ke sini, ya, sini 4 plus 6, maka akan lebih kecil dari 5 plus 6. 4 tambah 6 kan 10. Tetap dia akan lebih kecil dari 11. Kayak gitu. Yes, betul, 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 betul. Ya, jadi ini ya, jika X lebih kecil dari Y, maka otomatis ya ketika X plus Z, ya mau berapapun nilai Z-nya, ya, tapi nilai X-nya itu lebih kecil dari Y, maka otomatis ya X plus Z akan lebih kecil dari Y plus Z nilainya. Itu ketika dijumlahkan. Nah, sama juga dengan ketika ada prosedur perkalian di dalam bilangan. Substitusi ya, Bu ya, benar. Ah, Substitusi berarti kalau kayak bukan substitusi. Kalau apa namanya? substitusi Jadi beda kalau lagi. kalau mau dibolak-balik itu tetap sama kan ya? Ya, ke, itu Apa sih bisa. namanya? Saya lupa. Substitusi benar. Ya kan, Bu? Bener ya? Mm -mm. Nah, Jadi tetap ini kalau dibalik ya tetap nanti hanya saja nanti mungkin yang berbeda itu nanti di apa namanya simbol itunya, simbol bilangannya ya, lebih besar lebih kecilnya itu akan berbalik di situ. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di apa namanya di pertidaksamaan. Kemudian kita masuk di perkalian ya. Ya, perkalian sifat bilangan di dalam bilangan real ini jika ya, jika Z lebih besar dari 0 ya, dan X lebih kecil dari Y ya, maka akan berlaku Z kali X ini akan lebih kecil dari Z kali Y. Sebaliknya ya, jika Z lebih kecil dari 0 ya, dan X lebih kecil dari Y ya, maka Z kali X ini akan lebih besar dari Z kali Y. Kalau dimasukkan angka, misalnya ini kan Z lebih besar dari 0, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini anggaplah di sini nilai Z-nya itu adalah tadi berapa? 6 ya. Misalnya 6 di sini. Kemudian di sini nilai X-nya tadi berapa? 4. Kemudian di sini 5 misalnya. Ya, ketika ini berlaku ya, mau mungkin Z-nya juga tidak sampai 6, misalnya 3 kayak gitu. Ya, maka berlaku ketika Z dikali X ini maka akan lebih kecil dengan Z kali Y. 3 kali 4 12 ya. 12. Ini
berapa? 3 kali 5, 15. Maka otomatis akan lebih kecil yang di sini. Ya, kalau di sini posisi Z-nya itu lebih besar dari 0. Ya, Berbeda nanti ketika nilai Z-nya itu lebih kecil dari 0. Ya, misalnya tadi 3 ya, di sini misalnya min 3 ya nilai Z-nya, karena kan lebih kecil ya, lebih siap. kecil dari 0, berarti nilainya adalah minus. Ya, jika lebih kecil, ya di sini kita umpamakan tadi nilai X-nya adalah 4, kemudian nilai Y-nya tetap 5, tadi ketika dimasukkan di sini karena dia lebih kecil ya, min 3 kali 4 berapa? 4 kali 4 min 12, Bu. Min 12. Kemudian min Min 3 kali 3 5, kali 5 min 15. Maka akan lebih besar toh min min 12. 12 Oke. dari min Jelas. 15. Ya. Ya enggak? Oke, Karena oke. makin ke kiri ya, Makin kecil. ya hitungannya akan makin Kalau kecil. Ke kanan makin besar angkanya. mendekati 0 berarti kalau minus itu makin besar. Ya, Siap, siap. suaranya putus-putus. Ya, Bu. Bisa dengar saya? Sudah, Koneksinya. Sudah, Bu. Ya, 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 ya. Sudah dengar saya lagi, Bu? sudah. Oke. Oke, jadi ini ya, makin ke kiri tadi dia, walaupun mungkin angkanya makin besar ya, kalau ke kiri, tapi karena ada tanda minus, maka nominal atau ya Besarnya makin kecil. ya hasilnya itu akan semakin kecil ya, berbeda dengan yang posisinya dia sebelah Kanan. kanan kayak gitu. Nah, ini untuk apa namanya eh, sifat dari bilangan real tadi, dia bersifat triktomi, kemudian bersifat transitif, dan dia juga bisa dijumlahkan maupun dikali. Ya, di mana nanti di masing-masing bentuk ini nanti dia punya simbol ya, simbol yang ada di sini ini sebenarnya nanti akan berpengaruh terhadap bentuk bilangan real itu sendiri. Kemudian selain itu, bentar, ini saya share lagi materinya yang tadi. Nah, karena ini nyatetnya lama ya loh ini. Bentar. Ini yang perlu di mana? Nah, ini. Nah, nanti ketika kita masuk di pertidaksamaan, ini sebenarnya kita akan berjumpa dengan yang namanya notasi, ya, notasi pertidaksamaan maupun apa namanya garis bilangan, ya, karena di dalam pertidaksamaan bentuknya akan seperti ini, ya. Jadi simbol pertidaksamaan itu bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu simbol pertidaksamaan. Bentar. Nah, nih. Ya. Jadi pertidaksamaan sendiri ini adalah pernyataan bahwa dua kuantitas tidak setara nilainya. Ya, salah satu pernyataan matematika yang mengandung satu peubah atau lebih yang dihubungkan oleh tanda-tanda ketidaksamaan itu ya. Tadi bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, misal kalau seandainya nih angka di antara misalnya ya X ya lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 10. Kira-kira rentangnya berapa, Mas? Mana, Bu? X lebih besar? X lebih besar dari 0, ya. Ya, saya. Kemudian X lebih kecil dari 10. Rentangnya berarti berapa? X ya lebih besar dari 0, Berarti ya. nilainya kan 1 sampai kanan. Sampai berapa berarti? Tak terhingga.
Ada batasannya loh. Oh iya. X X dari lebih besar dari 0 0, X lebih kecil dari 10. Berarti rentangnya 10. 10. antara 9. 1 sampai 9. ya 1 sampai 9 ya. Karena tidak ada sama dengan gitu Ya, ya. berarti paham ya? Ya, Ini ya, oke. berarti kalau dia ada sama dengannya, otomatis harus 10-nya masuk. ya itu harus dihitung Iya. karena ada sama dengan ya. Berarti paham ya di sini kapan menggunakan rentang ya, rentang angka ketika dia menggunakan lebih kecil lebih besar, kemudian di situ mungkin lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ya. Berarti paham ya untuk Ya. rentang ini. Nah, rentang ini nanti bentar, aku nggak mau slideshow. Ya. Nah, di mana Nah, di mana nanti penggunaannya ini akan kita gunakan di dalam membuat notasi garis bilangan ya, di dalam pertidaksamaan. Nah, di sini ya, di dalam pertidaksamaan ini ada 2 jenis interval. Yang pertama itu adalah interval tertutup, yang kedua itu adalah interval terbuka. Di mana kalau interval tertutup itu yang apa? Kalau diperhatikan di sini, Ada sama dengannya, Bu. ya ada sama dengannya dan apa? Kalau diperhatikan, Eh, kalau kalau di sana yang ini ya bulat-bulat itu, Bu ya. ya ini adalah Yang bulatannya ya, penuh, bukan bulatan di penuh ya. dalam garis bilangan. Kalau notasinya itu berupa interval tertutup, berarti bulatannya itu adalah penuh, Penuh ya, gitu. penuh ya. Ya. Bulatannya penuh. Kemudian yang ini X lebih besar dari A, X lebih besar dari B, berarti itu dia di antara. Ya. Di antara A dan B posisinya. Ya. Kemudian kalau di sini A lebih X lebih besar dari A ya, berarti otomatis nanti panahnya itu akan ke kanan. Karena kan X-nya yang lebih besar. Tuh. Ya, panahnya akan ke kanan. Nanti notasinya akan ke kanan di Ya. sana. Kemudian kalau X-nya lebih kecil, maka notasinya akan ke kiri. Ya. Jadi jangan bingung ya ketika misalnya Ya. dibolak-balik di sini kan posisinya kan A-nya ya, A-nya lebih kecil dari X ya. Kalau ini berarti yang dilihat adalah nilai X-nya. Nilai X-nya itu lebih apa dihitung X lebih besar sama dengan A, berarti otomatis notasinya itu ke kanan. Kemudian kalau dilihat di sini X lebih kecil dari B ya, atau mungkin kalau mau dibalik juga boleh ya, di sini nilai X-nya, di sini nilai B-nya, tapi simbolnya yang dibalik ya, karena kan ini kan hanya simbol aja ya yang dibolak-balik. Nah, ini maka notasinya akan ke kiri gitu. Kemudian kalau interval terbuka ini posisinya tidak ada sama dengannya. Ya, di mana bulatannya ini adalah bulatan apa? Enggak penuh ya Nggak bulatannya. penuh. Ya. Ya, jadi ada bolongannya di tengah kayak donat. Nah, itu nanti ketika ada soal ya terkait pertidaksamaan yang menotasikan ada kata sama dengannya, baik lebih besar sama dengan maupun lebih kecil dari sama dengan, maka itu yang akan menjadi patokan di dalam membuat garis bilangan. Ya, apakah dia bulatan penuh atau ada apa kosongan di tengahnya, kayak gitu. Tapi akan berpatok ke notasi ini ya, dari dalam garis bilangannya. Lebih besar, lebih kecil ya ini. Kalau di antara ya kayak gini, lebih besar dari A, lebih kecil dari B, maka dia di tengah-tengah bentuknya. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, Bu. Sudah.
Oke, ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Monggo. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya. Oke, kemudian di dalam pertidaksamaan, nah ini ada 4 jenis ya, di mana pertidaksamaan itu ada yang namanya pertidaksamaan linier atau pertidaksamaan pangkat 1. Kemudian yang kedua itu ada pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau pertidaksamaan linier itu bentuknya itu hanya AX plus C ya, AX plus C ya, itu pangkat 1. Kemudian kalau bentuk pertidaksamaan kuadrat berarti ada 3 ya, AX kuadrat plus BX plus C. Biasanya seperti itu bentuknya. Jadi ada angka kuadratnya di situ. Kemudian selain itu ada bentuk pertidaksamaan bentuk pecahan di sini. Kemudian selanjutnya itu ada pertidaksamaan bentuk mutlak atau biasanya modulus di situ. Nanti di dalam nilai mutlak itu ada simbolnya ya, simbolnya biasanya kalau mutlak itu garis 2 ya, di pinggir satu-satu kayak gitu, itu menyatakan bentuk mutlak di situ. Bentar, saya stop share lagi, saya contohkan satu-satu ya. Kita mulai dari yang bentuk pertama ya, pertidaksamaan bentuk linier. Misal nih, bentuk linier. Nah, bentuk linier tadi dia bentuknya adalah misalnya AX plus B ya. Jadi hanya ini bentuknya. Contohnya gimana, Bu? Hah? Contohnya gimana kalau kayak gitu? Misalnya 5X plus 3 atau X plus min 2 kayak gitu. Jadi tidak ada angka kuadratnya. Ini yang linear satu variabel ya. Beda nanti kalau mungkin bentuknya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Kalau bentuknya seperti ini masuk ke pangkat ya, atau pertidaksamaan atau persamaan kuadrat di situ. Ya. Saya agak ingat X kuadrat plus BX plus C. Itu Ya, aja. Pernah ya nanti belajar kan itu. biasanya misalnya E kuadrat plus misalnya 4 min 15 kayak gitu misal ya. Nah, itu Ya, masuk ke bentuk kuadrat di situ. Nah, ini kita mulai di bentuk linier. Ini yang pertama, misalnya nih linier. Tadi sudah paham ya bentuknya. Linier itu karena satu variabel berarti dia tidak memiliki nilai kuadrat di situ. Contoh misalnya di dalam pertidaksamaan linier ada soal misalnya 2x plus berapa plus 3 lebih kecil dari 4 kayak gitu. Misal seperti ini. Cara penyelesaiannya ya di dalam bentuk pertidaksamaan linier, karena kan kita tadi ya pertidaksamaan itu simbolnya ini ya, simbolnya pasti ini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu simbol pertidaksamaan. Nah, kita punya bentuk nih pertidaksamaan bentuk linier, di mana bentuknya itu adalah misal ya soalnya 2x plus 3 lebih kecil dari 4 kayak gitu. Maka caranya ya yang memiliki variabel yang sama ya, yang sejenis itu dipindah ruas. Ya, di mana nanti ketika pindah ruas maka akan berubah tanda. berubah jadi minus ya, Bu ya. Ya, betul, betul. Berarti 4 minus 3 dong.
Ya, 2x 2x apa 2x. 2x lebih kecil 4 minus 3 Ya, betul. Kayak gini ya. ini. Iya. Jadi ketika dia pindah ruas, ya, mau ke kiri, mau ke kanan, ya, maka dia akan berubah tanda. Kalau di sini dia bertanda positif, maka ketika pindah ruas akan bernilai negatif. Ya, begitu pula dengan posisi yang sebelah kiri. Kalau dia bernilai positif ketika pindah ruas, maka akan bernilai negatif. Sebaliknya akan berlaku, ya. Kalau seandainya di sini negatif, maka ketika pindah ruas ke sini akan bernilai positif. Jadi pokoknya ingat kalau dia pindah ruas, baik di pertidaksamaan atau di persamaan, itu akan sama sebenarnya. Kalau pindah ruas tetap harus ganti tanda, kayak gitu. Nah, ini kemudian ini 2x, ya, lebih kecil 4 kurang 3, 1. Kita kan masih punya ini ya, 2x ya, angkanya 2x. Nah, ketika di dalam garis bilangan kan nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bisa ya, nggak bisa dibuat 2x kayak gitu. Harus nilainya adalah x, ya, karena kan tadi di awal ya, di dalam interval itu hanya didefinisikan hanya x saja. Jadinya setengah ya Bu, benar nggak sih? Iya, betul. X lebih kecil sama dengan 1/2. Karena 2 kan 2 kali X ya. Kalau iya. dibalik berarti Jadi kan kalau pindah ruas ke sini, kalau dia kali jadi bagi. ya. Kalau di sini bagi, jadinya ke sini kali. Sebaliknya, kalau di sini bagi, dia kali. Kayak gitu aja sih. Oke. Sorry. Gak apa-apa Bu, aman. Mau belajar juga. Kayak gitu ya. Jadi ketika dia pindah ruas, maka tanda akan bukan tanda ya. Ding, bener, tanda akan berubah ya. Tanda ini ya, operasi tandanya ya. Bukan tanda apa sih, lebih besar lebih kecilnya. Nah, berbeda nanti kalau seandainya ada apa namanya? Ada soal kalau nilai X-nya itu bernilai negatif. Misalnya nih, Mana? min berapa nih? Min 4x ya, min 7 ya, lebih kecil dari 10 misalnya nih. Soalnya akan seperti ini. Ya, kalau seandainya X-nya bernilai negatif, maka sebentar kita lanjutkan ini. Berarti ini min 4x berapa? 10? 10 plus 7. Ya, plus 7. Kayak gitu. Kemudian di sini ya, kan nilainya sebentar, ini min 4x ya, lebih kecil dari 10 tambah 7, 17 ya. Ya, ini kan nilainya negatif ya. Padahal kan X itu tidak boleh negatif sebenarnya. Ya. Tidak boleh negatif, nggak mungkin kan. Min X sama dengan 17/4, kayak gitu nggak bisa ya. Karena kan kita butuh hanya nilai X saja, nggak ada nilai min X kayak gitu. Ya, berarti otomatis kalau seperti ini, kita harus kali min 1. Ya, untuk menghilangkan tanda minus di dalam X. Ya. Berarti kalau kita kali min 1, berarti di sini adalah 4x. Ingat, ini karena tandanya lebih kecil, setelah kita kali, maka dia akan berubah tanda. Jadi minus 17 dong, enggak? Betul, jadi minus 17. Betul. Karena sama-sama dikalikan minus 1, benar nggak? Betul. Oke. Hanya saja ini tandanya berubah ya. Berubah. Kalau di sini lebih kecil, maka dia akan berubah menjadi lebih besar. Tapi ketika terjadi di sebelah kiri X-nya itu adalah minus, maka dilakukan kali minus. Ya, dua-duanya kali minus dulu. Iya, dikalikan minus dulu. Dia berubah tanda. Tapi kalau seandainya minusnya itu di sebelah kanan, ya, tidak di dalam X-nya, maka tandanya nggak berubah. Yep.
Karena yang hukumnya tadi adalah nggak ada minus X Ya, untuk menjadi positif X-nya berarti tidak boleh tidak. bernilai negatif. Betul. Ya, Ya, ini berarti X lebih besar dari min 17 17 per per 4. 4. Ya. Nah, kalau udah seperti ini belum selesai sebenarnya. Yes. Nanti kita perlu membuat yang namanya garis bilangan tadi. Ya, ini dengan lebih besar seperti ini berarti posisi garis bilangannya dia kemana? Ke kiri apa ke kanan? Nah, bisa dari ini Hmm? kanan Ibu. Ya, lebih besar berarti dia ke kanan. Kanan. Ya. Di sini dia walaupun minus ya, Ya. minus 17 per 4. Karena X ke Gitu. kanan. Ya. Ya. Karena ini apa namanya tandanya itu dia lebih besar. Ya. Nah, setelah itu barulah kita buat yang namanya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu X sedemikian hingga X lebih besar dari min 17 per 4 ya. Ini bentar, ini bentar. Sini. Himpunan penyelesaian X sedemikian ya hingga X lebih besar dari min 17 per 4 ya, di mana ya X adalah anggota bilangan real. Nah, sampai sini nanti penyelesaiannya. Bikin pertidaksamaan, garis bilangan, kemudian himpunan penyelesaian. Oh iya, ini ya lebih lengkap ya kalau Iya, ya. harus lengkap. Sampai sini nanti gitunya penyelesaiannya. Bahwa nanti di mana ketika apa namanya himpunan penyelesaian ini dibaca, maka orang tahu bahwa X ini nanti anggotanya dari berapa sih sebenarnya. Kalau kita lihat di sini berarti anggotanya dia harus lebih besar dari minus 17 per 4. Ya, 16 per 4, 15 per 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu adalah anggota dari X ini. Kayak gitu. Siap. Oke, Menarik, sampai menarik. sini ada yang ditanyakan dulu. Belum, Bu. Asik. Cuman harus diingat-ingat ya, Pak. Ya, pokoknya kalau kalau pindah ruas otomatis nanti tanda berubah ya, tanda operasi berubah. Kemudian kalau X bernilai negatif ya, itu harus dikali dulu sampai dia bernilai positif. Tapi ketika dikali maka tanda ini ya, tanda operasi lebih besar lebih kecilnya juga akan berubah tanda kayak gitu. Ya, tapi berarti cukup sekali dong, Bu, kalau misalnya kan kalau sebelah kiri kan langsung dapat positif, Bu, kalau minus Iya, sekali. hanya sekali untuk merubah tandanya, nggak bisa bolak-balik Ya. kayak gitu. Karena kan kita hanya ngilangin nilai minusnya aja tanpa merubah angka dan yang lain. Ya. Karena dia hanya dikalikan dengan minus 1 Ya. atau dikalikan negatif kayak gitu. Ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Belum, Bu. Oke, kalau belum kita sampai sini dulu Oke. karena sudah jam 18.18. Oh iya ya, kok cepet banget ya. Nggak berasa ya. Gak berasa, Bu. Ini saya katanya pernah dapat di STM tapi saya nggak mudeng. Karena mungkin kelamaan ya, lama. Iya, ini kalau dulu guru saya tuh sampai sedetail mungkin dia dapat rumus dari mana tuh. Wah, umat saya ini opon. Aduh, nanti apa namanya di LMS ada sebenarnya, nanti habis ini tak enroll deh. Itu nanti ada beberapa contoh latihan soal ya terkait pertidaksamaan, monggo nanti bisa dibaca-baca dulu. Insya Allah nanti minggu depan ya kita rapel lagi pertemuannya ya untuk 2 kali pertemuan langsung ya, nanti sampai ke koordinat kartesius ya langsung saya bahas di minggu depan. Tapi kalau cukup ya kayaknya nggak tahu deh. Ya, gini Bu, sebenarnya ada Bu, cukup apa enggaknya Ibu kasih tips and trick aja. Jadi
Ya maklum ya, saya orang terapan ya, implementatif. Jadi kalau kalau teori saya malah nggak mudeng. Nah, kalau ini saya langsung tahu. Kalau kebanyakan jelasin saya malah mumet. Lebih Oh baik gitu. banyak salah kayak gini. Iya, Berarti kan langsung lebih ke lebih. itu aja ya, contoh soalnya aja ya berarti. Tidak perlu saya Iya. jelaskan teori panjang lebar. Ya, sebenarnya itu perlu Bu, tapi dengan Ibu menjelaskan seperti ini tadi kan langsung eh, detail apa ya, langsung fokus dan dapat intisarinya Bu. Jadi nggak terlalu bertele-tele. Ini nilainya saya langsung mudeng, oh begini gitu loh. Oh iya. Kalau Ibu, ya, ya kan nyatanya saya langsung mudeng kan Bu, gitu. Ini saya STM saya nggak mudeng loh, ini opo, gitu. Gitu, Bu. Ya, cara ini seperti ini aja Bu. Insya Oke, Allah saya oke. mudeng. Ya, Oke, berarti ini yang nanti kurang-kurangnya jangan ditambah. Insya Allah pas Bu. berarti sama. Aduh. Gitu Bu. Terima kasih. Oke, Siap, siap, baik. siap. Nanti minggu depan kita masuk masih di pertidaksamaan ya. Nanti masih ke Ya, pertidaksamaan ya. Kalau ada oke waktu Bu. nanti kita masuk di koordinat Kartesius itu. Ya, Oke. siap. Sekali Oke, lagi ada yang ditanyakan dulu. cukup Bu. Oke, Mantap. baik. Terima kasih. Iya, oke. Baik. Kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, nanti presensi untuk hari ini saya presensikan dulu ya. Ya Bu. Oke, Ya, siap. karena apa namanya saya nggak tahu nih absennya sudah masuk apa belum untuk kelasnya Mas Febrian hari ini. Karena tadi pagi itu saya cek di absen mandiri itu belum ada Oke, ya. Karena kalau belum ada bisa jadi besok saya harus ke bagian admisi atau bagian akademik untuk sana menginputkan presensi kayak gitu. oke Bu. Siap. Terima Ya, kasih nih oke. Bu. Oke, Baik, mungkin Bu. itu untuk pertemuan kita malam hari sore 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 ke malam hari ini, saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Izin lift Ya, nggih. makasih juga. Saya N ya. Oke Bu.